Bayangkan, seekor kucing oren yang biasanya suka maling ikan di warung, tiba-tiba malah nyasar ke salah satu malam paling mencekam dalam sejarah Indonesia. Malam 30 September tahun 1965. Oke, tahan dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe sekarang juga, biar kalian gak ketinggalan kisah absurd tapi penuh makna dari kucing oren kita ini. Kucing oren kita sedang jalan santai di sebuah markas. Ekornya bergoyang, mata berbinar mencari makan. Ia tidak sadar, malam itu bukan malam biasa. Di luar sana, pasukan sudah bergerak. Ada suara langkah berat, bisikan perintah, bayangan senjata. Kucing oren berhenti. Biasanya ia cuma takut sama sapu ibu warung. Tapi malam itu, suasananya lain. Bulu-bulunya berdiri, seperti ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Kalian juga ngerasa tegang nggak? Ya, ini sedikit empati usual. Si oren ngomong ke penonton kalau iya, tekan tombol like dulu buat dukung si oren tetap berani menghadapi sejarah kelam ini. Di depan matanya, beberapa tokoh penting diculik. Kucing oren mengintip dari balik genteng. Ia tak paham intrik politik, tapi ia tahu wajah-wajah itu penuh ketakutan. Di balik kegelapan, ia mendengar kata-kata revolusi. Kucing oren mengedipkan mata. Revolusi? Aku pikir revolusi itu cuma pas aku muter-muter ngejar ekor sendiri. Lelucon kecil itu tidak mengurangi rasa tegang, tapi cukup bikin penonton bisa tarik napas sebentar. Oke, kalau kalian masih ikut terbawa suasana, jangan lupa tulis komentar kalian. Apa yang kalian tahu tentang sejarah 30 September ini? Fajar mulai naik, berita menyebar cepat, Jakarta bergemuruh. Rakyat bingung, kucing oren lari dari satu gang ke gang lain, melihat poster, mendengar orang berteriak. Ia tidak mengerti siapa kawan siapa lawan. Tapi ia tahu satu hal, manusia sedang takut. Dan ketika manusia takut, suasana jadi lebih mencekam dari sekedar disiram air saat tidur siang. Di sini, narasi harus tegang. Ketegangan politik, siapa yang benar, siapa yang salah, semua abu-abu. Kucing oren hanya jadi saksi bisu dan mungkin sedikit cerewet dari sebuah sejarah yang kelam. Di tengah suasana itu, kucing oren sempat masuk ke dapur markas. Ia menemukan ikan asin. Dan tanpa peduli pada revolusi atau perpecahan, ia santai saja melahapnya. Bayangkan betapa absurdnya. Di saat bangsa bergejolak, ada seekor kucing oren sibuk punya ikan. Kalau kalian ketawa kecil, tandanya berhasil. Dan kalau kalian serius mendengarkan sampai titik ini, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena cerita makin dalam. Hari-hari berikutnya, suasana semakin mencekam. Ribuan orang ditangkap, banyak yang hilang. Rakyat ketakutan. Kucing oren melihat jalanan sepi, warung-warung tutup, dan manusia bicara dengan bisik-bisik. Oren hanya seekor kucing. Ia tidak bisa menilai benar salahnya manusia, tapi ia bisa merasakan bangsa ini sedang patah, sedang terluka. Dan di balik itu semua, kucing oren belajar. Kadang sejarah terlalu berat untuk dipahami, tapi jangan sampai kita melupakannya. Kucing oren menatap kamera. Hei, kalau kalian sudah dengerin sampai sini, berarti kalian peduli. Peduli pada sejarah, peduli pada bangsa, dan sedikit peduli sama aku. Suasana jadi lembut, walau tegang masih terasa. Jangan biarkan aku merenung sendirian. Klik like, komen, dan subscribe, biar aku terus bisa bawain cerita-cerita absurd tapi bermakna. Lalu, ia duduk, menjilat bulunya, dan berkata, sejarah memang serius, tapi bukan berarti nggak bisa diceritakan. Dengan seekor kucing oren yang rakus,